Halo teman-teman, kalian apa kabar? Nah, di kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali di channel aku, Dewi Wulandari, dari Pendidikan Kimia FKIP UNS NIM K331926. Seperti biasa, di channel YouTube kali ini kita akan membahas tentang suatu materi yang masih berhubungan dengan kimia. Nah, kira-kira kalian tahu nggak sih apa materi yang akan aku sampaikan pada kesempatan hari ini? So, stay tune ya. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini aku akan membahas salah satu materi kimia unsur, yaitu adalah nanoteknologi. Teman-teman pasti bertanya-tanya nih, apa sih nanoteknologi itu? Kayaknya baru denger deh. Tapi kayaknya pernah dengar, tapi lupa. Ya udah, kalau gitu kita bahas bareng-bareng ya, agar kita mengingatnya kembali. Oke, kita bahas satu-satu mulai dari pengertian dulu ya. Nanoteknologi merupakan salah satu aplikasi nanosains di kehidupan sehari-hari. Selain itu, nanoteknologi juga didefinisikan sebagai suatu rekayasa dalam pembuatan material, fungsional maupun segala benda atau piranti dalam skala nanometer. Oh iya, teman-teman tahu nggak sih, partikel yang memiliki skala nanometer disebut dengan nanopartikel. Nanopartikel ini dapat terbentuk secara alamiah ataupun melalui proses sintesis. Nah, proses sintesis nanopartikel ini merupakan suatu pembuatan nanopartikel dengan ukuran kurang dari 100 nanometer, yang secara otomatis akan mengubah sifat dan fungsi dari partikel tersebut. Untuk mensintesis nanopartikel itu terdapat dua metode loh. Kira-kira metodenya apa aja ya? Oke, daripada penasaran, mari kita bahas bersama. Jadi yang pertama ada metode bottom up. Metode bottom up merupakan suatu metode sintesis nanopartikel menggunakan metode kimia. Nah, metode bottom up ini dilakukan dengan menumbuhkan partikel-partikel yang berukuran nano mulai dari atom logam yang didapat dari prekursor molekular atau ioniknya. Nah, dari metode bottom up ini ada beberapa metode lainnya, yaitu sol gel, CVD, spinning, biosintesis, dan pirosis. Oke teman-teman, aku akan menampilkan salah satu aplikasi metode bottom up menggunakan sampel YFEO3 dengan metode sol gel, dan bahan yang digunakan ada besi nitrat, yttrium nitrat heksahidrat, praseodymium nitrat heksahidrat, asam sitrat, larutan amonia, dan air deiodinasi. Prosedur singkat pada penelitian ini adalah rasio molar logam terhadap nitrat dijaga sekitar 1:2, kemudian larutan sampel dipanaskan dan diaduk dengan magnetic stirrer dengan mempertahankan suhu 80 derajat Celcius selama pengadukan. Kemudian menambahkan amonia yang bertujuan untuk menjaga pH agar tetap 8. Lalu pemanasan dilakukan kembali hingga NOx dipancarkan dengan sempurna, lalu terbentuklah gel hijau dan dikeringkan pada suhu 120 derajat Celcius yang kemudian akan dipanaskan kembali pada suhu 300 derajat Celcius dan memicu gel dan bubuk coklat tua mengkristal menjadi keramik YFEO3. Sampel ini diambil pada suhu 800 derajat Celcius yang bertujuan untuk pengembangan fase akhir. Pengaplikasian pada penelitian ini adalah YFEO3 yang diaplikasikan pada spintronik, oscillator, FE-RAM, sensor, pemindai fase, sel bahan bakar oksida padat, dan isolator optik. Penelitian ini menghasilkan PR YFEO3 yang memiliki volume 125,61 hingga 125,43 dengan kepadatan 4,634 gram per cm kubik, microwave response 1,6 hingga 2,9 GHz yang mungkin cocok untuk pengaplikasian frekuensi tinggi. Nah, selanjutnya ada metode kedua selain bottom up tadi, yaitu adalah
metode top-down, di mana metode top-down ini merupakan suatu metode sintesis nanopartikel menggunakan metode fisika. Metode top-down ini dilakukan dengan memecah suatu padatan logam menjadi partikel-partikel yang kemudian berukuran sangat kecil atau biasa disebut dengan ukuran nano. Pada metode top-down ini terdapat beberapa metode lainnya, diantaranya ada mechanical milling, nanolitografi, sputtering, thermal decomposition, dan laser ablation. Lalu salah satu pengaplikasian metode top-down ini menggunakan sampel chromium nickel dengan metode microemulsion dan mechanical milling. Dengan bahan yang digunakan ada larutan Ni2 plus 0,4 molar, larutan Cr3 plus 0,1 molar, natrium borohidrida 0,8 molar. Metode pada penelitian ini merupakan sintesis nanopartikel yang dibuat dengan cara mikroemulsi dan kemudian melanjutkan dengan penggilingan bola atau ball milling. Lalu setelah itu seluruh partikel chromium nickel akan dikarakterisasikan menggunakan mikroskop elektron. Metode mikroemulsi dan mechanical milling pada penelitian ini menghasilkan partikel dengan target titik Curie. Namun, ini memperkenalkan heterogenitas pada distribusi ukuran partikel dan komposisi yang meningkatkan suhu Curie dari nanopartikel, seperti yang dicatat ketika sampel diterapkan dalam eksperimen hipertermia, cairan magnetis yang mengatur dirinya sendiri. Segitu dulu ya teman-teman pemaparan mengenai nanoteknologi dari aku. Apabila ada kurangnya aku mohon maaf. Terima kasih udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Jangan bosan-bosan untuk selalu nonton video aku, dan sampai jumpa di lain kesempatan dengan tema yang berbeda, dengan judul dan materi yang berbeda juga pastinya. See you, bye-bye.